Apalagi sekarang ngaji Ihya itu kemudian seperti konser. Iya. Terbuka Ya, kemana-mana, kopdar, ketemu dengan orang-orang di berbagai tempat. Nah, saya yakin kalau publik Indonesia, publik Muslim ya terutama, itu punya akar yang dalam seperti ini, itu insya Allah radikalisme agama dan cara-cara pandang keagamaan yang eksklusif itu bisa dikurangi. Karena ciri khas pandangan-pandangan keagamaan yang radikal ini itu dangkal. Karena kan sekarang ada banyak model-model keberagamaan yang norak kan. Norak dalam pengertian norak terlalu menampakkan simbol berlebihan ya, atau norak dalam pengertian kepingin memaksakan pandangan kepada orang lain ya. MU juga saya. Alhamdulillah. ya kita sedang menderita sekarang ya. Jadi pengurus PBNU atau jadi lurah pondok? Lurah pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di acara Sowan Kiai yang merupakan program dari Mojok.co bekerja sama dengan teman-teman Gus Durian Jogja. Hari ini ada langsung Gus Ulil Absar Abdallah yang akan kita tanya-tanyain. Ini kan Gus Ulil mulai dikenal lagi oleh beberapa kalangan milenial sejak streamingan ngaji Ihya Ulumuddin Gus Ulil ini sering nongol di beberapa media sosial. Kalau boleh tahu tuh siapa yang pertama kali menginisiasi? Apakah Gus Ulil sendiri atau istri jenengan, Mbak Inas? Sebetulnya ngaji Ihya itu adalah hasil kolaborasi. Kalau istilah senimannya itu hasil kolaborasi antara saya dengan istri saya. Sejak dari ide, eksekusi, sampai sekarang ini. Jadi ini sebetulnya adalah hasil kolaborasi. Sebetulnya mula-mula saya ingin ngaji Ihya itu adalah sekitar hampir 3 tahun yang lalu ya. Pada suatu titik gitu tiba-tiba saya kangen ya. Ini unsurnya sebenarnya kangen sebetulnya. Saya kangen ingin ngaji ala pesantren karena di pesantren itu ada tradisi pada saat puasa kiai-kiai ngaji selama sebulan penuh. Atau kalau dalam istilah di daerah saya di Pantura, Padi dan Rembang, Kajen ya, itu disebut dengan balah itu. Balah kitab selama bulan puasa penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 20, kadang tanggal 25, kadang ada yang sampai lebaran itu. Nah, itu kan tradisi yang hampir semua anak-anak NU yang pernah mondok itu ya, bukan pernah mojok tapi pernah mondok ya, itu pasti pernah mengalami itu ya. Jadi karena saya kangen kemudian saya kepingin ngaji lagi. Nah, kenapa saya milih Ihya? Karena ya kitab Ihya ini salah satu kitab yang menjadi favorit saya. Baik pengarangnya maupun kitabnya itu sebetulnya merupakan kitab favorit saya. Saya pengagum Al-Ghazali, pemikiran-pemikirannya. Tapi lebih spesifik lagi, kitab Ihya ini menjadi salah satu bacaan favorit saya sejak lama ya. Jadi kemudian saya putuskan, oke, saya ngaji kitab Ihya ini. Nah, istri saya kemudian mendukung dan mengusulkan supaya ngaji ini tidak hanya terbatas untuk beberapa orang, tapi bisa dibagi dengan banyak orang lain. Makanya dia mengusulkan supaya di live streaming lewat Facebook. Anda tahu kan ngaji kitab Ihya itu kitab orang-orang tua, di pesantren itu dikaji oleh orang-orang yang sudah mau pulang kampung ya, artinya sudah senior gitu. Dan kitab ini dikenal sebagai kitab yang agak angker lah, angker gitu. Nah, saya kepingin membawa kitab ini dari singgasana keangkerannya ini, saya turunkan supaya kitab ini manfaatnya bisa diakses oleh terutama publik perkotaan. Nah, mula-mula saya itu niatnya hanya untuk bulan puasa saja. Selesai ya selesai, karena itu kan untuk kelangenan saya saja. Tapi tiba-tiba setelah selesai, banyak orang yang ketika mau khataman itu mereka pada sedih gitu, Mas Ulil ini gimana nanti kalau setelah Lebaran Minta kita tambah. ya katanya kok sedih berpisah dari pengajian Ihya gitu. Bagaimana kalau diteruskan gitu?
semula saya ragu untuk mengiyakan karena kalau sudah saya iyakan artinya saya harus komitmen ngaji kitab Ihya ini sampai khatam, dan itu butuh waktu kalau saya hitung ya kira-kira 15 tahun. Nah, kalau prinsip saya kalau saya sudah bilang iya artinya saya harus komit minimal 15 tahun mendatang saya ngaji kitab ini. Nah, saya sebenarnya masih mundur. Nah, ya, enggak. Tapi kemudian, oke, saya iyakan. Tapi setelah jalan sekitar 2 tahun lebih ini, ya alhamdulillah support dan dukungan dari banyak teman-teman luar biasa, membuat saya kemudian merasa tidak berat menjalani pekerjaan ini. Hanya bacaan kemarin sore gitu. Apalah ya, itu kan akar yang rapuh kan. Saya kepengen kita menjadi muslim itu akarnya itu jauh banget. Nah, jauh banget itu bisa ke dalam negeri, ke kekayaan tradisi kita, kemudian juga ke luar negeri kaitannya dengan sejarah Islam yang cukup panjang. Nah, saya yakin kalau publik Indonesia, publik muslim ya terutama, itu punya akar yang dalam seperti ini, itu insya Allah radikalisme agama dan cara-cara pandang keagamaan yang eksklusif itu bisa dikurangi. Karena ciri khas pandangan-pandangan keagamaan yang radikal ini itu dangkal. Mereka itu cetek ya Pak, tidak punya akar yang dalam. Tentu mereka yang mengikuti pandangan seperti itu ya menganggap mereka punya akar yang dalam. Tapi kalau dalam pandangan saya, mereka tidak punya akar yang dalam. Karena akar yang dalam tradisi Islam itu adalah seperti Al-Ghazali itu. Jadi Al-Ghazali itu, ya ini buat teman-teman yang menonton percakapan ini, Imam Ghazali itu itulah contoh peradaban Islam yang agung. Imam Ghazali itu seperti pertemuan arus yang banyak sekali. Jadi dia itu seperti samudra yang di situ bertemu banyak arus-arus besar. Ada arus dari Islam sendiri, arus dari Yunani, arus dari Persia, arus dari berbagai sumber ya. Quran ya, hadis ya, tradisi Islam tapi tradisi dari tasawuf timur, dari Yunani. Anda kalau baca kitab Ihya itu di situ ajaran-ajaran kerohanian yang datang dari Yunani, dari Plato, dari ajaran Neoplatonisme itu banyak banget. Nah, saya kepingin sosok Al-Ghazali ini hidup kembali dengan cara kita menyadari bahwa umat Islam sekarang itu kalau meniru seperti ini itu akan bisa mengulangi lah kebesaran Islam masa lalu itu. Itu ya niat yang agak kemaruk lah ya. Kemaruk sebetulnya. Ini Gus, ini kalau ini agak serius Gus. Kan setelah Gus Ulil mulai dikenal dengan ngaji Ihya-nya itu ada beberapa pandangan mungkin kiai-kiai kampung atau kiai-kiai yang konservatif dalam tanda kutip itu, Gus Ulil tobat gitu. Karena kita tahu Gus Ulil juga pernah aktif di jaringan Islam liberal. Nah, menurut Gus Ulil gimana tuh? Istilah tobat yang jadi Gus Ulil tadinya nggak tahu itu istilah mengarahkannya kemana, tapi ada istilah Gus Ulil udah mau ngaji Ihya ke pesantren-pesantren, Gus Ulil tobat. Ya, tobat dalam pengertian saya menekuni kembali tradisi pesantren itu betul. Ya. Tapi kalau tobat dalam pengertian saya meninggalkan ide-ide yang saya kembangkan dalam Islam liberal, ya itu tidak benar. Karena apa yang saya kerjakan sekarang itu seperti memperluas ya, horizon, memperluas cakrawala. Jadi berpikir rasional itu tidak cukup kalau tidak disempurnakan dengan dimensi spiritual. Ya. Jadi berpikir rasional penting di dalam menghadapi isu-isu modern ya, isu-isu yang sekarang ini. Itu kita penting menggunakan pendekatan memahami Islam yang rasional, kontekstual, kemanusiaan, fikih maqasidus syariah dan seterusnya itu penting. Tetapi ada dimensi lain yang juga nggak boleh dilupakan, yaitu
dimensi spiritual. Dan menurut saya intinya tradisi Islam itu di sini, di dimensi spiritual ini. Nah, sebetulnya dimensi spiritual ini dimensi yang ya semua orang yang tumbuh di dalam tradisi NU kan akrab ya. Ya sejak awal kan semua anak-anak NU ketika tumbuh dalam pesantren itu ya tradisi spiritual atau tasawuf atau torekoh atau ya torekoh ini itu sudah menjadi nafas sehari-hari kan. Meskipun nggak disadari tapi nafas tasawuf itu ada dalam tradisi kita. Nah, ketika saya kembali menekuni ini sebetulnya ya ini meneruskan apa yang sudah menjadi bagian dari tradisi saya kan. Nah, sekarang saatnya saya menekuni itu karena sejak awal sebetulnya saya itu berpikiran bahwa orang itu dalam beragama menyangkut masalah-masalah sosial itu pendekatannya harus rasional kontekstual. Tapi kalau menyangkut masalah rohaniah ya harus spiritual. Nah, kalau Anda bisa menggabungkan antara spiritualitas dengan rasionalitas, itulah Al-Ghazali. Jadi keren sekali Al-Ghazali itu. Jadi membuat tangga-tangga yang sesuai dengan level orang. Nah, kalau kita baca kitab Bidayah itu, semua santri di Pondok NU pasti pernah ngaji kitab Bidayah. Karena itu kayak kurikulum wajib untuk akhlak ya. Saya tuh mikir gini ya, orang kalau pernah mengaji kitab Bidayah, itu pasti ya orang itu akan menjadi orang muslim yang kalau bahasa sekarang tuh cool apa? Keren itu dalam pengertian kamu tidak norak, tapi juga dalam akarnya itu. Jadi apa ya? Karena kan sekarang ada banyak model-model keberagamaan yang norak kan. Norak dalam pengertian norak terlalu menampakkan simbol berlebihan ya. Atau norak dalam pengertian kepingin memaksakan pandangan kepada orang lain ya. Jadi bentuk kenorakan itu macam-macam. Nah, saya melihat salah satu ciri khas Islam Nusantara adalah Islam yang cool ya, dalam pengertian yaitu asyik, keren, terus tapi nggak dangkal. Nggak dangkal. Karena kalau dangkal, gini, sesuatu itu kalau dangkal itu pasti ujungnya norak. Pasti norak. Itu jadi kata lain radikal atau ya, saya nggak menggunakan kata radikal ya, tapi pasti norak. Jadi kalau istilah Profesor Khalid Abdul Fadl dari profesor di UCLA itu Islam yang buruk, the ugly Islam. Jadi Islam yang bentuknya itu dilihat nggak enak. Apa ya? Nah, ajaran di dalam tasawuf itu kan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah dan menyukai keindahan. Nabi pernah bersabda bahwa innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Allah itu mengharuskan dalam setiap sesuatu itu ada aspek ihsannya. Jadi sesuatu itu kalau dikerjakan itu harus ihsan. Karena itu dikasih contoh oleh Kanjeng Nabi. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata. Kalau kamu sedang berperang, bunuh orang, bunuhlah dengan cara yang baik-baik. Artinya ada etikanya. Misalnya kamu nggak boleh bunuh orang tua, anak-anak, perempuan. Tapi coba lihat ISIS misalnya. ISIS ini membunuh orang dengan cara yang brutal. Bahkan menurut ajaran Islam sendiri pun itu mereka langgar. Kanjeng Nabi itu mengajarkan bahkan menyembelih hewan saja harus dengan ihsan. Apalagi memperlakukan manusia yang lain gitu loh. Betapa ihsan ini itu penting karena itulah yang menjadikan Islam itu menjadi tampak indah, keren, cool ya. Yang itu nggak kita lihat di tempat-tempat lain sekarang ya. Kita sekarang itu kehilangan, kita dalam praktek Islam sekarang itu kehilangan aspek ihsan. Keren, indah, enak dipandang, dan nggak norak. Ya nggak norak. Ada aspek humornya, ada guyonannya, tapi juga nggak terus seenaknya gitu kan. Ada fondasinya dan nah itulah sebetulnya Islam yang diajarkan di pesantren itu. Ihsan dalam pengertian yang komprehensif ya, komprehensif. Terus ini Gus, kan di beberapa ngajinya Gus Ulil di Ihya ini, Gus Ulil suka menganalogikan dengan pemain-pemain sepak bola. Oh ya.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ada alasan khusus nggak, Gus? Ya, pertama karena saya pecinta Real Madrid ketika Ronaldo masih ketika Ronaldo masih di sana, dan saya agak benci Barca. benci tapi rindu. Iya itu. Ya. Kenapa selalu contohnya itu Ronaldo, Messi? Kenapa nggak Van Basten gitu? Ya karena saya kan memang pecinta El Clasico ya. Jadi setiap pertandingan El Clasico selalu saya tonton, dan saya pendukung Real Madrid. Jadi ya dua sosok ini mewakili puncak pencapaian sepak bola modern lah ya. Ya karena saya pecinta bola juga ya. Dan itu juga, nah saya kepengen juga Ihya ini nyambung dengan generasi sekarang. Jadi contoh-contoh yang saya ambil itu kebanyakan dari sepak bola, dunia medsos, Facebook, Twitter, dan seterusnya. Dan tema-tema yang sedang berkembang dalam percakapan medsos pada saat itu ya, selalu saya jadikan sebagai contoh itu. Oh ya. Ternyata Real Madrid. MU juga saya. Oh, alhamdulillah. Ya kita sedang menderita sekarang ya. Ini saya kira yang paling mengetahui dinamikanya Gus Ulil kan ya Mbak Admin, Mbak Inas. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana Gus Ulil kenalannya dengan Mbak Inas. Apakah lirik-lirik di Rembang atau menaruh hati pada Mbak Inas ini gimana? Atau langsung ke Gusmus? Atau langsung minta ke Gusmus? Saya kira kisah cinta saya sudah terlalu terkenal ya. Tapi tidak pernah disampaikan di ngaji Ihya ini. Sudah pernah Tidak ditulis. pernah disampaikan di Ihya ya, betul. Iya. Di ngaji Ihya nggak pernah. Sudah pernah ditulis oleh istri saya ya. Ya intinya saya mengenal istri saya itu dengan syar'i lah Pak ya. Roh itu ditiru itu. Secara syar'i ya. Garis bawah ya, secara syar'i. Ya tidak ada pacaran ala sekarang, tapi ya ada proses perkenalan melalui Gusmus, dan Gusmus mengizinkan, lalu saya berkenalan dengan istri saya. Jadi sangat-sangat syar'i sekali. Saya melihat Gusmus itu sosok kiai yang ya seperti itulah kiai pada dasarnya ya. Kalau kita lihat kiai-kiai NU itu sebetulnya mereka itu sangat toleran dalam urusan pernikahan itu ya. Jadi Gusmus ketika saya minta izin untuk berkenalan atau menikah dengan putrinya, ya beliau bilang, loh emang kamu mau nikah dengan saya atau dengan anak saya? Kalau dengan anak saya, kamu kenalan sana dengan anak saya gitu. Kenapa harus melewati saya dulu gitu? Jadi Gusmus itu menyerahkan semuanya kepada putri-putrinya ya, atau anak-anaknya. Ya. Nah, ini Gus Ulil pernah bersinggungan dengan Gus Dur secara keilmuan atau pernah crash dengan beliau gitu? Apakah ada pernah kasus atau seperti apa itu dengan Gus Dur selain cuma bertemu fisik? Saya nggak pernah, ya saya kan orang yang hampir mendukung semua gagasan Gus Dur ya. Jadi nggak pernah, ya bagi saya gagasan Gus Dur itulah inspirasi saya. Jadi nggak ada yang saya kritik atau saya tentang, karena saya setuju semua memang. Gagasan pribumisasi, gagasan tentang demokrasi itu kan ya dulu kami anak-anak NU ini yang ketika itu bacaannya masih terbatas, ya kiblatnya hanya beliau saja kan, nggak ada yang lain itu. Islam kaset yang sendiri. Ya, jadi tapi sebetulnya gagasan-gagasan Gus Dur itu di luar yang disampaikan secara kelakar ya. Menurut saya ya gagasan yang paling penting buat saya adalah ya itu, gagasan yang bersumber dari pemikir-pemikir seperti Hasan Hanafi ini. Saya menganggap Hasan Hanafi ini mungkin salah satu spirit atau inti gagasan Gus Dur. Karena Gus Dur itu, dugaan saya, membaca Hasan Hanafi itu lebih awal daripada yang lain-lain. Gagasan Hasan Hanafi itu kayaknya menempel banget pada Gus Dur dan menginspirasikan beliau.
Jadi di antara seluruh pemikir Muslim tadi itu ada Argun, ada Al-Jabiri, ada Hasan Hanafi. Menurut saya yang paling dalam pengaruhnya itu Hasan Hanafi. Satu ngaji Ihya atau Al-Hikam, Gus? Ihya, Jadi pengurus PBNU atau jadi lurah pondok? Lurah Pondok. Islam liberal atau Islam Nusantara? Dua-duanya. Terpaksa dua-duanya. Cak Nur atau Gus Dur? Gus Dur. Gus Nur atau Abu Janda? No comment. Tidak dua-duanya. Kuliah Boston atau kuliah Harvard? Harvard. BAS atau Lar Garuda? Lagruda. Rembang atau Jakarta? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Felix Xiao atau Agus Mulyadi? Agus Mulyadi. Ya, demikian bincang-bincang kita dengan Gus Ulil Absor Abdallah dalam program Sowan Kiai. Terima kasih Gus Ulil sudah Terima kasih. menyempatkan waktunya. Penutup, Ya, Mas. Mas.